Memang perjuangannya itu di riset, balik-balik macam nyoba, bener-bener gagal, disempurnakan lagi sampai beberapa kali. Kalau saya terinspirasinya itu dari warna-warni. Kalau Tuhan memberikan kita berbagai macam warna, kita berusaha memperkenalkan karena ini produk baru ya. Jadi terus memperkenalkan, promosi. Oke, kalau teman-teman ingin memiliki usaha, barangkali bisa dimulai dari diri sendiri. Misalkan saya ingin memiliki usaha kuliner, maka saya akan cari makanan yang paling saya sukai, misalnya bakso. Mungkin dari berangkat apa yang kita sukai, orang akan bisa mempelajari bisnisnya dengan nyaman dan enak saja. Oke, jadi hari ini saya sengaja membahas bisnis makanan atau kuliner yang kita datangkan narasumbernya luar biasa, sudah memiliki pengalaman yang sangat mumpuni. Oke, kembali di podcast Malang Good Work. Kita akan bahas apa? Kuliner. Saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Rizka Cantik dan narasumber kita di tengah yang sudah luar biasa, Mas Hadrian. Dengan produknya, ya ini produknya sih, Depika Saus dan ono mana? The Coffee. Iya Mas. Coffee. Apa mana Mas? Itu aja dua. Oke, ya. Depika dan The Coffee. D ini apa Mas? D itu ya brand saya aja. Gitu. Ya. Oh, sama cerita. Oke, hari ini kita bahas kuliner. Karena kuliner di Malang itu luar biasa, Mas Rizka ya. Ono piro? 2016. Nomor siji pokoknya. Nomor siji. Nomor siji. Dan iki ya eksis semua ya. Iya, kota kuliner lah kita. Iya, anjene kota kuliner awake dhewe iki. Wong itu ya mangan kabeh kayak aku. Lemu Kayak kan. iki. Ojo kok sama ngomong aku. Ya apa nek Mas Hadrian? Tapi representasi dari owner. Kuliner kudu ngene. Ini. Harus nyicip terus soalnya, quality control. Coba arek kameramen ini. Wah, gak cocok kamu. Anjene nyekel kamerae. Oke, produknya berupa saus dan ada lagi Mas ya. The Coffee itu kopi Bang. Iya, dari selai kopi. Oh, kopi tapi produknya selai atau ya, Bang? Selai yang terbuat dari kopi asli. Selai yang terbuat dari kopi. Oke, kita bahas semuanya nanti. Tapi sama tahu? Tahu. Aku Enak. belum tahu. Tapi aku share ngicipi iki. Tapi arek-arek gak pinter. Iya. Ini bahas saus kudune nang kene kena burger ya. Paling enggak kentang goreng lah. Heeh, gak apa pohong lah. Oh, ya wis. Ya, Tahu wis ya. Aku penasaran Mas, samaan ini saya tadi sempat mengatakan sebenarnya bisnis itu paling nyaman itu kan dari passion, dari hobi Ya, kita. betul. Lah saya nggak tahu basicnya Mas Hadrian ini dulu seperti apa sehingga sekarang sudah sangat settle di dunia usaha kuliner itu. Sama cerita ya. Awalnya ya opo, terus sampai sekarang nih ngapain gitu. Dari awalnya kita jadi pendengar setia. Oke. Nah, kalau awalnya gini Mas, kalau saya memang hobinya itu kuliner ya, makan. Kelihatan dari bentuknya Ya kan? Setuju ya? Jadi akhirnya walaupun kuliahnya juga bukan di bidang makanan, tapi karena passion itu akhirnya terjun ke dunia kuliner itu sejak tahun 2012. 2012. Kuliahnya apa kuliahnya Mas? Kuliahnya saya teknik. Oh, teknik. Iya, teknik memakan. Teknik elektro. Oh, teknik elektro. Tapi Coba nyasar apa di dunia hubungannya coba kuliner. ya? Tak golekane dhewe. PR ku. Iya. Ya 2012 itu saya awalnya punya produk keripik, Mas. Keripik. Ya, keripik pedas. 2012 sampai 2018. Apa jenenge cukup keripik? lama loh. Iya. Oh, Mr. Doer sama Mr. Tom. Oh, terkenal loh iku Mas. Iya. Iya, tapi sekarang beralih atau Sekarang beralih. beralih? Iya. Oke. Karena pada waktu itu saya analisis
masa eranya sudah lewat untuk keripik pedes-pedes itu. Oke. Jadi akhirnya tahun 2018 akhir saya putuskan untuk memvakumkan dan banting setir ke selai kopi. Mas Adrian yakin ya kalau beralih, artinya dengan beralih itu sudah melihat bahwa ada penurunan atau... Iya, betul. Setelah mengalami titik puncak, kan kita bisa lihat dari data juga, Mas ya. Kita memulai, kemudian trafiknya naik, kemudian di mana dia cenderung flat, dan kemudian tahun 2017 itu sudah mulai turun trennya. Sehingga betul. Ditandai dengan adanya banyak retur di toko-toko. Kan saya juga titip di toko oleh-oleh Malang dan Batu. Kemudian 2017, puncaknya 2018 tuh, Mas. Terdampak sekali, kirim berapa, returnya berapa, dan jumlah orderan dari toko itu juga menurun gitu, Mas. Tapi ini real ya, Mas? Real. Maksudnya begini, ini bukan kasus 1, 2, 3 misalnya. Tapi rata-rata memang begitu ya. Karena dulu juga ngetren banget yang keripik dari keripik pedas dari kota seberang. Sampai ngantri-ngantri itu ya. Sekarang juga ada. Sekarang juga tapi hilang ya. Tapi gak dulu. Dulu si dikejar-kejar. Sampai artis-artis kan sempat bikin itu kan? Artis-artis pada bikin keripik pedas. Dengan brandingnya masing-masing. Mas, itu kira-kira apa ya? Sebabnya? Karena memang trend market juga ya. Karena pemainnya juga semakin banyak. Orang juga tren itu kan bisa berganti, Mas ya, dalam arti seperti kita tahu yang akhir-akhir ini kan dunia kopi, Mas. Dunia kopi itu kan sekarang lagi naik ya. Semua pada jualan kopi. Kalau sebelumnya 2012 sampai 2018-an sebelumnya itu orang rata-rata makanan pedas. Mulai dari keripik, kemudian apapun sampai ke makanan-makanan pedas itu trennya bagus. Dan itu memang nggak bisa dipungkiri karena tren masyarakat juga sangat menentukan di sebuah produk itu. Ini ilmu baru buat saya. Maksudnya gini, kan kuliner atau panganan bahasa Inggrisnya badokan ini kan primer, Mas. Iya, betul. Kok ono training ngono? Iya, maksudnya itu. Kok gak kelambi terus kok gak fashion tok? Iya, terus misalnya Mas Adrian ini kan paham itu kan. Iya. Nah, kenapa nggak cari peluang bisnis kulinernya itu yang primer? Yang primer, maksudnya sing kebutuhan misalnya sego. Ini contoh elek lah, Mas. Sego kan yang semua orang pasti butuh. Kalau naik turun nih. Iya. Nah, ini aku pengen ini pelajaran menarik buat teman-teman. Kalau saya pertimbangannya gini, Mas. Kalau misalnya kita bermain di bahan pokok, kemudian bahan primer, itu yang pertama pemainnya banyak sekali. Iya, benar-benar. Seperti ibaratnya kita main di... Pembedanya ini sulit gimana? Di red market, kita bermain di red market itu yang main banyak sekali kan. Kalau yang main banyak sekali otomatis memang sangat PR-nya panjang ya. Cuma biasanya marginnya tipis, Mas. Harus main kuantitas. Betul. Nah, itu. Saya lebih cenderung memilih suatu kuliner yang bermain di marketnya nggak terlalu padat. Sehingga inovasi kreasi itu masih jalan, masih luas, masih kesempatannya gitu. Terus tapi kenapa kok memilih banting yang produk yang benar-benar beda dari produk sebelumnya? Istilahnya gini, kalau kita lihat kan pemilihannya kan ke kopi. Nah, berarti kalau kopi itu kan lagi tren. Kira-kira istilahnya pertimbangannya apa gitu kok mengikuti tren? Karena sesuatu kalau sepemahamanku sih ya, sesuatu mengikuti tren kok umurnya agak tua ya, Mas. Nah, kenapa nggak memilih bertahan kayak Silver Queen misalnya, coklat akan ada sepanjang zaman, ya, dia akan terus ada gitu. Ya itu mau jawaban nih. Kenapa kok milih sesuatu yang tren? Istilahnya memang naiknya bakalan cepet, tapi apa nggak khawatir nanti matinya cepet gitu? Gini, kalau kita bermain di tren, tapi tentunya saya nggak bermain di tren yang mainstream ya, kayak selai kopi. Itu biasanya kopi rata-rata kan diminum ya. Saya cari yang gimana tetap kopi, tapi jadi bahan olesan. Di roti panggang, kemudian macam-macam, sehingga orang justru kopi dimakan. Makanya waktu itu slogan saya, cara baru menikmati kopi. Jadi kopi tidak diminum, tetapi dioles dan dimakan gitu. Tapi aku setuju, Mbak. Setuju. Sing di statement yang dimunculkan atau disampaikan Mas Adrian tadi itu bahwa Mas Tom aja gampang. Mas Tom. Misalnya saingan akeh iku
juga untungnya konsentrasi kita tuh jadi ke produknya itu Mbak, luar biasa. Ya, belum kalau hancur-hancuran harga juga. Nah. Saingan harga. Bener. Tapi kalau kita muncul jadi orang nomor satu, gak nomor satu tapi gak akeh lah. Ya. Itu kita kayaknya bisa percaya menentukan diri ya. aja. Iya. Kita bisa Unik sendiri menentukan gitu ya. Gimana ya? Golek rego sak saya kini dodol pecel bayang. Iya. Di mana-mana burung dodol wis dibayang-bayang itu tak dol piro. Kacak 500 saya ditinggal. Betul lah. Itu salah satu Iya. pertimbangan saya sih untuk bermain di market blue ocean yang nggak terlalu banyak sehingga kita bisa kreasinya itu bisa lebih muncul. Tapi ini juga bisa jadi trik Mas ya buat Ya, para teman-teman pemula misalnya ya. Kon nek kate usaha rek, ojo golek usaha sing gampang buat temokno misalnya kan ngono. Iya. Wis Golek pecel faktor rawon. pembeda ya. Ya, faktor Golek pembeda faktor pembeda. sehingga kita bisa berbeda dengan produk lain gitu. Kalau bisa jadi pionir ya. Betul. Tapi perjuangannya seorang lu pionir. Lah, Ceritakan, itu- gimana ya apa Iki caranya? arah ngono. Iya, ya apa caranya? Memang kalau perjuangannya itu di reset. Balak-balik maksudnya iki nyoba, bener. gagal, disempurnakan lagi sampai beberapa kali. Termasuk dengan yang pertama Slay Kopi. Karena Slay Kopi ini juga terdampak pandemi, Mas. Karena pandemi awal-awal itu kan semua kopi-kopi itu kan kafe-kafe harus tutup, enggak boleh Bener. kumpul-kumpul. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap produk Slay Kopi. Sehingga saya akhirnya pada waktu itu saya putuskan untuk vakum dan saya keluarkan saus. Aneka varian saus, ada 6 varian saus. Ini inspirasinya juga pada waktu itu. Waktu pandemi kan semua di rumah semua. Pada waktu itu banyak produk frozen yang keluar. Semua bakso di frozen, kentang di frozen, nugget semua. Kerupuk. Lah, saya kepingin bermain di frozen, tapi main sudah banyak. Saya lihat yang belum bermain banyak itu di pendampingnya frozen. Istilahnya di cocolannya. Di anu ya. Iya. Kreatif Iya. Mas Tom iki. Cocok mlebu industri kreatif iki cocok. Cocok. Aksesoris sih dibikin. Ora penyi Iya. Jadi kalau Golek sing gak ono. saya lihat di market itu kalau nggak saus itu benar. tomat, saus cabai. Ya. Nah, saya kepikiran bikin saus yang di luar 2 varian itu. Akhirnya itu awalnya pertama kali itu saya bikin saus keju, Mas. Saya tahu wacana Mas. Ya, Saus lemon. lemon. Oh iya. Saus barbecue. Iku di kafe ngetop kafe. Saus keju. Oh, iku sing ijo aku penasaran. Enggak, iki langsung aku mikir iki mesti ngawur, Mas. Tommy. Apa iku ijo iku? Saus hijau. Iya, asli suwer. Sumpah. Sumpah. Gak percaya rene iki. Iki ditakon ambek manis kae. Iku saus apa hijau? Iki saus hijau. Tak kira maca iku, Mas. Banyak yang ngira maca. Sik Mas, iki kudu buka-bukaan. Maksudnya iki ngene. Aku penasaran dan gak apa-apa kan misalnya orang punya ide apapun itu kan gak mesti berangkat teko sing anu ya, sing apa real pakem atau Iya. apa Sing ya? wis ono. Anu sing profesional dan cukup keren. Tapi maksudnya gini, pertanyaanku gini, sama nih gini ki aslinya ngawur bukan? Riset iku mau. Iya, riset itu penting, Mbak. Tapi untuk bahasane Ide awal itu ini wong kreatif iki kan Iya. rada anu kacek titik ya. Sampai ngawur. Coba awake gak ngawur. Gak ngarah kreatif, Mbak. Iya, betul. Lah, Out of the box kan ini. kendel-kendelan. Nah. Iya, iya. Sak piro maksudnya kendele sampean ngawur sampai aku curiga pertanyaan Mbak Niska iku mau ya gara-gara ngawuri sampean. Iki timbang wangel jenengno iki. Mosok saus kacang ijo, saus kolak ora angel. Ya saus ijo. Ada sisi itunya eksperimen makanya. Eksperimen. Kalau saya terinspirasinya itu dari warna-warni. Kalau Tuhan memberikan kita berbagai macam warna. Betul. Itu kan bisa, maksudnya kalau di minuman itu kan banyak sudah ya warna, mulai dari cappuccino, matcha, yang hijau banyak ya. Kemudian saya kepikir kalau saus kan kok belum ada. Selama ini saus taunya ya saus merah, karena dari tomat, dari cabai. Nah, padahal cabai itu ada cabai hijau, Mas. Iya. Kenapa kok nggak dari cabai hijau tuh jadikan saus warnanya hijau? Kalau inspirasinya yang warna hijau ya. Kemudian kalau yang kuning itu dari lemon. Lemon itu kan jeruk identik sama kuning. Jadi dari situ. Jadi memang awalnya kepikiran dari warna-warni itu ya. Dari warna-warni itu terus kepikiran bikin saus gimana supaya
berwarna-warni. Jadi saya pengennya suatu saat punya kaos itu lengkap Magic Ibiniu gitu Mas, kalau bisa. Ya tapi brilian, Pak. Aku bayangno ungu ya. Bisa kan dari ubi atau gimana terus saus manis. Bisa iya, juga. Artinya kan semua warna itu kan harusnya bisa ditransformasikan bisa. ke segala segmen, bentuk, hal dan apapun kan aja. Bisa. Setuju aku. Saya gila Jenenge kreatif ya ngene iki. Bakso iso bakso keju. Nah, bakso aja macem-macem ya. Ini ben fanatik dan sangat konvensional. Nek gak ono pentol iki. Identik bunder Pentole gak pentol bunder. Gale saiki kotak segitiga bintang. Tapi menikmati Mas ya. Bagaimana eksperimen itu berjalan terus sampai pada akhirnya diterima orang gitu. Nah, itu biar diterima orang, istilahnya ini kan new product ya, sesuatu yang belum dikenal gitu. Rotok soro. Ini gimana prosesnya Memperkenalkannya mengenalkan ke orang itu? Justru serunya itu di eksperimen itu memang seru karena tapi eksperimen itu ke serunya kita sendiri, Mas. Tapi kalau serunya ke orang lain itu pada waktu kita pengenalan produk. Itu memang kalau produk awal ini harus sering-sering ya pagi-pagi tester, ikut pameran, bazar. Termasuk kemarin ini dikirim sama Diskopindah ke Grand City, pameran di Grand City itu. Itu juga gitu. Banyak orang yang datang kemudian lihat tuh, ini apa kok warna-warni. Berarti testernya ono kentang gorengnya. Nah, pada waktu di pameran itu ada. Cuma di sini saya kemarin nggak dikasih tahu. Saya harus tahu. Di sini nggak ada. Saya pikir di sini udah ada. Aku lah gak iso nyeritakno rasane balian ngene iki. Ono roti lele. Ono keripik-keripik elek-elekan iki cocolan yo. Lah itu. Masuk tanganku. Tapi Tambahin nek nggih tangan. oleh aku njaluk iki kok. Aku pernah siap. Kok njaluk? Maksudnya iki nyoba iki lho. Wis tak gak sawang ngene enak. Aku pesen dhewe awak dhewe. Siap. Memang tantangannya untuk memperkenalkan produk itu memang perjuangan banget kalau di aku udah bisa masuk ke pasar nggak sekarang? Ah, ini saya mlebu pasar. Selama ini memang penjualan saya kan masih baru setahun ya, jadi sejak pandemi saya lebih banyak mengandalkan untuk online. Dan biasanya salah satu strategi marketing itu endorse selebgram itu. Mereka biasanya mukbang gitu, pokoknya dicocol gitu. Kemudian kelihatan enak dan orang penasaran, coba biasanya dia coba beli 1 atau 2. Kemudian cocok, dia beli varian yang lain. Dari situ biasanya mulut ke mulut itu lebih cepat. Saya manfaatkan juga teman, sahabat, saudara untuk mempromosikan. Tapi di toko misal di enggak. Kalau toko yang offline saya belum. Selama ini cuma di terus online aja. Pingin tuh Mas ngono nang. Online. Online marketplace, Instagram, Facebook, WA. Oh, selengkap saya. Enggak dicoba dimasukkan ke kayak Indomaret, Alfamart itu kan nyebut tit. Enggak, kan itu kan ada di semua tempat. Di minimarket. Nah, itu kan ada di semua tempat, terus yang paling penting itu kan sebenarnya orang setelah tahu itu iku gampang lek golek kan gitu. Kadang-kadang wis kepingin tapi goleke soro, gak sida wis sing ono ae. Betul. Nah, itu untuk gimana? Ke toko yang retail modern, saya memang belum kepikiran karena pengalaman saya pada waktu keripik itu perputaran modalnya itu lama. Nah, gila. Sing. Jadi kalau online atau apa kan cepat ya. Maksudnya beli ya dibayar. Tapi kalau toko atau apa kan kita harus produksi nih produksi perlu nyetok bahan baku apa-apa terus di toko-toko retail itu juga pembayarannya bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak kuat ya waduh. Cuma emang lek wis promone gencar sing goleki wis akeh kudune dititipno. Nah, berarti kudu goleki sing goleki wis akeh. Ya, betul. Ya, sudah jelas pasarnya. Iya, kudu sing goleki wis akeh. Tapi untuk mengawali saya setuju sepakat bahwa online itu minim resiko Mas ya. Iya, minim resiko. Minim resiko. Apalagi situasi yang sekarang ini. Kalau di toko kan untuk misalnya ada returan apa-apa kan tanggungan kita. Iya. Jadi itu salah satu resiko kalau kita titip di modern market retail. Kalau online kan saya nyetok berdasarkan maksudnya kapasitas saya, kemudian dipromokan terus perputarannya cepat kan orang langsung beli gitu, nggak sampai berbulan-bulan. Wes kemana saja ini?
Kalau pengiriman secara online sih, Nek gak dikirim mbak Mas Tom gak iso nang ndi ya. kalau pengirimannya mulai dari Sabang sampai Merauke sudah, di Irian sudah. Merauke juga? Di Irian, Papua berarti, ya. Sudah. Dari Malang. apa? Justru Miangas sampai Merauke. Merauke. Justru potensial ini nang Papua. Akeh Iya. Aku gelem ngeterang Di luar Papua. pulau ini sebenarnya banyak yang cari, Mas. Tapi kendalanya kalau luar pulau itu diongkir. Sebenarnya kan Bisa makanan jadi kekinian itu ongkir kan cocok luwih larang, banget Mas. kan ya. Nah, ongkirnya bisa lebih mahal. Iya, makanan kekinian kan cocok banget udah sama cocol-cocolan ini Iya. kan ya. Iya. Makanya ada season beberapa maksudnya industri lain yang ngambil bahan baku ini sebagai menunya. Oh. Jadi topping entah itu Nah, apa. iku. Mlebune nang kono iku luwih menarik, Pak, daripada mang. Heeh, Jadi mlebu bisa ndek juga gene sing Bisa gak juga usah bisnis sing to di bisnis. pinggir-pinggir itu loh sing Iya. orang-orang jual dimsum nang banyak atau Iya. Itu juga peluang market juga. iya, Cuma saya harus untuk awal ini menyesuaikan kapasitas produksi saya. Nah, maksudnya iya. kalau gitu. Kapasitas produksi saiki ya, Kalau sekarang sih saya masih di kisaran satu hari itu maksimum. Kalau saya pakai maksimum semua atau apa, karena ini homemade masih sekitar 100 botol per hari. 100 botol per Lumayan hari. loh. Itu kalau Masih. maksimal loh Mas. Masih loh. Kalau maksimal maksudnya dimaksimalkan. dimaksimalkan 100 botol. per hari. Kemasannya ini aja, nggak ada kemasan yang lebih gede. Kemasannya yang ini sama refill 1 kiloan itu untuk khusus yang industri-industri, maksudnya untuk Iya, yang tadi itu ya. Ada ya, yang Ada. kayak gitu ada. Itu by order karena saya nggak nyetok terlalu banyak kalau itu. Nah, situasi sekarang ini ngaruh nggak ke bisnisnya? Kalau situasi sekarang itu memang mau nggak mau itu terdampak karena daya beli masyarakat saya lihat juga menurun dibandingkan sebelum pandemi ya. Orang untuk mengeluarkan sesuatu itu kadang mikir beberapa kali sebelum pandemi itu biasanya belanja. Tapi turunnya Cuman seberapa persen kira-kira? karena saya tertolong dengan banyak produk frozen food. Ah, Nah, frozen food itu enaknya biasanya kan dicocol ya. Kentang goreng, nugget, ayam crispy. Karena orang Indonesia itu terbiasa pokoknya makan dicocol. Saya tertolong dengan itu. berarti itu survive ini. alhamdulillah selama ini survive. Masih bisa jualan maksudnya. Ya, masih bisa bertahan lah. Kan masih bisa bertahan gitu maksudnya walaupun naik turun, grafiknya naik turun. Itu Tapi masih relatif tetap stabil relatif. atau agak turun dibandingkan sebelum pandemi? relatif justru ya meningkat ya. Luar biasa. Contoh-contoh. Pada posisi pandemi Karena itu seperti tadi, sekarang. melihat peluang, Ya. Iya. kecerdikan melihat peluang. Saiki lagi opo dimasuki. Iku- Beranian mengambil risiko. Iya, itu satu disiplin ilmu tersendiri. Artinya Dan perjalanan panjang Iya. kehidupan. makanya wong sing usaha teko apa Ati. bukan dari hati, maksudnya dari hasratnya, keinginannya, passion apa hobi, dia hobi mangan bakso sing tak contohno iku mau. Iya. Dia langsung dodolan iso, gak usah risetnya kecilik. Wis Iya, bakso enak, gak lidahnya enak, itu iya. ya. Segmennya terbentuk dari dia, sudah anu. Iya. Tapi nek baru memulai ya butuh riset anjene. Ya, tuh ya. Tuh nggak bisa nggak riset. Iya. Akhirnya aku tertarik Mas. Tapi warungku mari digerebek. Seru deh bareng Bang Mas. Oh, yang baru itu ya. Saya punya kedai kafe baru digerebek digerebek. tadi malam. Dan saya hari ini memutuskan tutup dengan rasa mangkel lah. Tak kira dengan rasa tanggung jawab. Kira dengan mangkel. Ya memang kondisi yang Iya. memprihatinkan saat ini kita semua terlibat pandemi. Ya. Semoga Ya, segera semoga segera selesai dan kita bisa kembali seperti sedia kala. Ya, betul. Oke, rasa meratapi nasib bahas iki ya. Iya. Harus semangat. Saya Mas, aku penasaran berarti ya cukup survive lah. Kalau satu hari dimaksimalkan itu 100. Ya kalau maksimal kapasitas Ya. produksi loh Mas. Paling Tapi selama ini ya Paling tidak kalau minimal itu wis melaku iso 30-50 ya. ya Luar biasa Sak lah. botol piro sih? Oleh kan nyebut harga kan? Yo oleh iki Oleh promosi kan awake ya? dhewe. Oh. Dengan podcast ini harapannya Depika iki melonjak Tambah tinggi. nemen. Amin, amin. Iki Iya. variannya juga menentukan harga ini Mas ya, Enggak, berbeda-beda. saya buat sama Mas. Sama. Oh sama. Ya harga eceran Kayak angkot ya? Iya, jalan dekat sama, warna apapun sama. Iki menarik. Piro Mas? Harga retail eceran di Malang ini 20.000 per botol. Eceran 20.000 Ya, kalau reseller agen di bawahnya. Oke, siap. Iya. Wis rek
Lek delok regane mesti rasane enak iki. Mesti rasane Kudu enak. enak. Lah regane sak mono, Iya. enak mesti. Gak enak, gak eksis. Nah, betul. Iya. Oke, Lek iku apa? Iki ne apa? Iki ini Depika apa anu Mas? Iki ini Ono Iya, dhewe. ada. Depika ono dhewe, anu ono dhewe. Iya. Si Iya, kalau saus kopi. Depika sendiri, IG-nya saus Depika. saus Depika rek bukan saus Depika. Terus The Coffee, Kalau The Coffee, thecoffee.id. Tapi untuk The Coffee sementara pandemi ini saya vakumkan. oh gitu. berarti Ya, Depika jadi yang Depika yang jalan. Depika yang eksis jalan. selama pandemi. Oke. Oke. Pengen ada anu lagi Mas sama niku? Yang pengen disampaikan. Oh enggak, mesti kira-kira bisnis ke depan ini sama ini ngerancang apa? Oh. Nah, Kalau saya pengennya menekuni ini ya, tapi saya pengen menambah jumlah varian. Nambah varian satu lagi kemarin itu ada saus warna putih, garlic. Saus Jadi- apa anu Mas? Saus. Kak Mas, apa? Sing penting apa keju ah? Oh, keju. Potek lho. Iya, garlic. Susu garlic ya. Garlic. Itu ya. Garlic. Terus kemudian ada Ireng Mas. hitam, ini black pepper sudah. Nah, Oh, iki black pepper ya. Berarti black sing pepper, gorong ya, apa? black pepper. Ijo. Putih, iya putih. Potek. Oh, saya sebenarnya ada satu kemarin ini tadi pas habis makanya nggak saya bawa. Itu ada warna orange. Orange itu spicy jalapeno. Oh, spesial Enak apa? itu. Ya itu pedes-pedes. Sama seger. niku nemokno warna pink. Hah? Dengan rasa yang Lah. pink. Rasa yang pernah ada. Ya, dengan rasa yang pernah ada sama Iya, iya. Kok iya dengan rasa yang pernah ada lho karepe apa lho. Saiki kita Apa? beralih ke ini Mas, apa Ya. jenenge? Ya apa carane awake dhewe iki sampean gak khawatir nek dicontoh wong. Kalau saya selama ini punya prinsip kalau di usaha itu ndak pernah khawatir ya, karena kalau prinsip saya rezeki ya. itu sudah ada yang ngatur, Mas. Sudah ada- Jadi rezeki kita ya. Sing ngatur kan kita. anu toh. Pangeran toh. Iya. Itu pemerintah. Bukan. Pangeran ya. Jadi walaupun dijiplak semacam apapun, kalau memang rezeki kita sudah di sini nggak bakal maksudnya dimakan orang atau ketukar. Iya. Nggak akan ketukar. Sudah ada yang itu belum? Yang menjiplak, meniru, mereproduksi. Kira-kira sama nih nemokno durung. Nek Kalau gue tak jiplak. Kalau selama ini di Malang ya terus terang kalau mungkin black pepper sama yang barbecue ini mungkin ada ya. Cuman kalau yang lain saya belum pernah lihat. Belum Terutama pernah. yang hijau ini Iya. iki nggak ada. Jadi saus hijau apa meneh jenenge saus Iki hijau. ya, digledakno nang ngisor ono suket ta. Ya itu belum ada kalau yang hijau. Setuju penasaran nah. Gitu. Berarti koyo Kudune chef-chef di kafe ku gawe ku asik. yo makane aku iki mau tertarik aku mang asli aku Sampeyan nak tertarik. duwe warung ah, Mas. Lah makane iku, tapi ben buka sih. Biar Iya. buka dulu. Tas ditutup mabuki. Terus wedi aku. Oke, Mas, Ya. apa jenenge tetep ya apa usaha itu kan sampean manajemen no ngene apa jenenge Depika iki ono enggak? Mesti sampean ini kan yang memproduksi. Ya, Idenya kan dari Mas Ya. Adrian. Iya. Pemasaran masuk sampean dhewe kabeh. Sembarang Kalau kali untuk dewe produksi saya ada rekan dalam arti produksi sekitar 80% saya sudah Sudah nggak cawi-cawi. Saya lebih banyak ke konsep untuk pemasarannya sama branding. Oh iya. Berarti apa sing sampean lakoni wis sampean iki ya? Apa cloning no? Apa? Iya, kita iya. bentuk Ilmu nih. maksudnya iya supaya Sing wong liya sing ben iya. bisa. Supaya kalau misalnya kita produksi kemudian jual kirim apa waduh Ah, itu kan semaput. kesel, Mas. Iya, semaput temenan iya. Ada miminnya di medsos juga gitu. Kalau Ada miminnya. admin ada yang bantu freelance. Tapi ininya apa jenenge? Marketing Kalau marketing saya lebih media sosialnya dulu. Reseller ada enggak reseller? Reseller agen ada. Saya justru menggerakkan banyak agen reseller. Terutama biasanya rata-rata Berarti resellernya bisa daftar reseller. oh bisa Kemana banget kalau mau daftar reseller? ke medsos. Ya DM iku DM. Iya. DM. Justru Dan menjadi reseller agen saya itu biasanya ibu-ibu. Itu biasanya cepet, maksudnya ini lo enak, maksudnya promonya kan kalau ibu-ibu itu cepet. iya gembul ibu-ibu. Iya. Padahal kan rada lamis ngono. Jadi selama ini ya saya maintain supaya maksudnya justru dari mereka bisa apa maksudnya kita sama-sama bagi rezeki juga untuk reseller.
pasarnya sekarang itu kan karena karena pandemi, karena teknologi, karena apapun Pak, akhirnya orang itu kan beralih ke ini Mas, online. Iya, betul. Nah, di Mas Tom dan Depika sendiri ini kan saya kira sudah mempelajari itu mulai dari pandemi mungkin ya. Iya, betul. Nah, dan ya Pak Mas, saya yakin bahwa mengambil pasar online ini, ya aku nggak mencoba dengan mengarahkan meninggalkan offline, konvensional. Tapi kira-kira gambaran ke depan sekarang dan ke depan Depika dan Mas Tom ini sudah bisa bermain di situ nggak? Kalau online saya optimis ya, mau nggak mau kita semua usaha itu mau nggak mau harus. Kalau nggak ketinggalan Mas. Iya. Soalnya sekarang semua sistem sudah terintegrasi dan orang misalnya mau kirim atau apa itu lebih mudah. Jadi karena sudah semua terintegrasi, jadi mau nggak mau kita harus belajar. Perbedaannya di mana Mas? Kalau kita mau belajar dari offline ke online? Yang pertama itu marketplace jelas Mas ya. Jadi kita harus punya paling nggak minimal salah satu marketplace. Marketplace apa? Saya marketplace ada. Cek gampang lah golek. Yo. Dedes sih. Nggak ditulis Kak. Awas gak tunggu. Iya. Marketplace warna hijau ada, marketplace orange ada, warna biru ada. Oh, berarti sudah di banyak marketplace. Saya kira kita nggak bisa kudu harus mesti justru semakin banyak marketplace peluangnya makin banyak. Dan saya juga biasanya pernah live commerce gitu juga. Kalau live saya belum. Belum pede. Mana berarti dijak live commerce ya? Dulu mana ya? Iya. Mas Leo ya, iling-iling. Siap, iya. Tapi siap mau cocolane gimana? Iya, beres. Disedot. Iya lah susu. Rong ini aku nggawa telo dhewe. Bapak masak. Iya ya. Iki enak, telone tak kemas sing apik. Aku produksi telo. Iki kayak kemarin itu ada mitra yang mitra saya UMKM juga menggandengkan membundling produknya sama saus. Dia jualan cakwe udang, itu beli berapa itu gratis saus. Kita kerjasama seperti itu. Iya, itu salah satu trik cara. Iya. Kerjasama dengan teman lain. Iya, betul. Misalnya ini, namanya orang itu kan semakin efisien produksi kan harga semakin bisa ditekan. Akhirnya konsumen kan semakin gitu kan ya. Macam-macam kan strategi marketing ya. Nah, kadang-kadang kan orang mikir, aduh rek saus regane sakmi nih dibanding ambek saus lain. Nah, itu untuk menyiasati kondisiku ya apa itu Mas? Saya untuk menyiasati itu biasanya karena memang semakin banyak produksi kan cost-nya bisa diturunkan ya. Saya biasanya kalau produksi cost sudah turun, saya balikkan ke konsumen atau reseller atau apa dengan free ongkir. Jadi selama ini kalau misalnya beli saya pembelian 5 botol itu free ongkir seluruh Jawa. Reseller juga seluruh Jawa? Iya, seluruh Jawa. Jawa Barat nggak apa-apa, masih tercover. Pokoknya minimal pembelian 5 Mas. Minimal pembelian 5. Jadi itu kan reseller juga gitu, pembelian berapa dos atau apa gitu free ongkir. Jadi saya kembalikan juga margin-nya pada customer gitu. Iya. Itu menarik itu. Ya. Cuman kalau harganya dibandingkan yang saus pabrikan memang jauh karena mereka kan sudah jutaan mungkin ya. Sedangkan saya masih istilahnya masih indie lah. Nah, betul. Harus survive dan betul. Kuat ngobat mabit. Iya, betul. Tapi sudah disupport untuk legalitasnya Mas ya? Sudah. Mulai dari izin usaha, NIP, PRT sudah. Yang belum kemarin masih daftar di halal. Nah, itu saiki iso masuk nang ndi ya? Iya. Masih daftar. Mana wangi? Iya. Siap. Boleh. Iya. Ojo nang ngene Mas. Engko dadi alalan toyiban beda maneh. Entek nang ngene Mas Leo. Gitu ya. Iya. Berarti segala jenenge urusan atau hal-hal yang membuat produk ini kurang settle dan sebagainya sudah beres ya. Iya. Ini produknya sudah settle, mungkin akan lebih settle lagi, variannya ditambah dan sebagainya. Betul. Cerita di sepanjang perjalanan karir di kuliner ya, tantangan terberat itu apa di kondisi kuliner itu? Tantangan terberat kalau di kondisi kuliner itu quality control ya, dimana kita harus menjaga kualitasnya itu
stabil. Stabil. Itu yang maksudnya harus selalu diperhatikan. Kemudian yang kedua, karena kita UMKM, itu biasanya semakin gede modal terutama. Karena semakin gede atau apa-apa, otomatis kita bahan baku kan harus stok lebih banyak lagi. Kemudian perputaran modal juga otomatis kalau semakin besar, itu biasanya modal yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian juga tantangan yang perlu diperhatikan juga itu marketing. Terutama brandingnya, dalam arti produk misalnya sudah menguatkan branding sehingga orang belum? Apa? Sudah didaftarkan belum? Yang merek belum ini. Menguatkan branding Soro-Soro ya? Iya, wis kadung kuat anu diklaim sampai arek-arek. Iya, saya kemarin soalnya yang data kemarin itu sudah ke Sele Kopi kan. Jadi yang Depika ini masih baru, nunggu antrian. Iya. Tapi yang susah itu branding supaya orang sudah tahu produk, tapi ingat sama branding kita itu, Mas. Depika. Depika ini dari bahasa Sanskerta loh, Mas. Ayo, iku mau tak takono sampean. Oh, Depika. Tadi cuma dua aja. Kalau dua enggak ngerti. Kalau Depika dari Depika apa, Mas? Kalau Depika itu dari bahasa Sanskerta. Artinya secercah cahaya. Secercah cahaya. Kon niku ren itu ku iki. Oh, yo bersinar ta. Glowing. Cocok sampai sekarang ya. Glowing. Wah, iso didadi tagline. Iya, glowing taste-nya. Soalnya mesti ono filosofi ini. Enggak mungkin enggak ono. Iku. Secercah cahaya. Apa itu filosofinya kenapa memilih nama Secercah Cahaya? Ada perjalanan. Ada. Apa pertama gitu? Setelah The Coffee itu menggambarkan produk yang pekat itu titik terendah dalam hidup saya. Yang The Coffee sehingga muncul itu. Muncul produk The Coffee. Sele. Iya. Itu cenderung pahit itu. Oh, berarti wingi pas uripe pahit. Iku pas uripe warna-warni metu iki. Mungkin seperti itu, saya enggak tahu juga. Tapi aku iso mbayangno iki mau sing disampaikan Mas Tommy. Oh, jenenge panganan. Nomor satu adalah quality control. Betul. Dan itu nggak bisa serta-merta diserahkan tanggung jawabnya ke orang lain. Iki iso ngrasakno dhewe ya. Aku gregeten mbak arek-arek iki nang quality control. Artinya itu mesti ono selisih dan kita kayaknya nggak bisa ini Mas ya terima ya bahwa betul. Nah, itu tantangan lah buat teman-teman yang usaha di perusahaan gede sistemnya wis jelas enak SOP-ne ono gitu. Tapi diterapkan enggak SOP itu? Iya, kita sebisa mungkin kita menerapkan SOP sehingga maksudnya kita harus menjaga rasa terutama supaya keamanannya juga tentunya ya. Iya. Kita soalnya harus di pangan wong iku lek gak aman ra yo. Iya. Sampean bayangno, ini enak gak enak isih anu, Mbak. Isih paling dirasani dijajar. Sampai keracunan misalnya. Ini gak ngomongno itu, tapi ngomongno produk panganan. Iya. Karena salah apa treatment ya. Wis kacau tutup bareng iku. Wah, ya gak tutup tok, Rek. Iya, tutup dan wonge budal. Yo peteng maneh. Oh iya. Kan penting banget itu panganan itu kualitas ya harus dijaga dengan baik. Mungkin pesan juga buat teman-teman di kuliner yang lain ini ya bahwa keamanan pangan itu satu hal yang sangat kritis penting. lah ya. Makanya sebelum kita ngurus PRT kan ada sosialisasi selama sehari, Mas. Iya. Jadi diterangkan ini cara pengolahan makanan itu harus seperti ini. Kemudian maksudnya tentang keamanan dan ketahanan pangan kita diberikan sosialisasi, diberikan literasinya ya. Iya. Apalagi sekarang kan sudah dunia terbuka ya. Betul. Kalau bisa sih semuanya juga cari diinformasikan. Betul. Itu cari ilmu dari mana-mana kan? Pengetahuan kan dari mana-mana ya. Betul. Wes, ojo kesuwen. Anu, engko awake enggak, suwe-suwe pinter gawe kenean. Ya dhewe bahaya. Iya, Ini kudu kadit uyap kok. kudu mareni. Aku wis duwe inspirasi soalnya. Apa? Tapi duduk nyanyi iki. Gawe sandingan. Nanti bisa berkolaborasi. Aku tak bagian menikah. Saya wis gak apa-apa, aku curhat gak apa-apa. Ini menarik, Mas. Ya aku yakin ini menarik buat saya sendiri juga. Saya tuh punya kedai yang lumayan besar baru buka tanggal kemarin satu hari sebelum
PPKN. Wow, luar biasa Anda. Dan sekarang Luar biasa mengambil waktu yang sangat ya. tepat. Tapi itu saya buat untuk eksperimen. Iya, betul. Kalau saya bisa bertahan di waktu susah, Betul. maka ketika waktu tidak susah, pertahanan saya kuat. Betul. Tapi di produk itu saya tertarik dengan ini karena saya punya produk yang butuh cocolan. Produk saya tradisional. Jadi saya punya kafe tapi produknya bukan makanan-makanan itu, tapi makanan tradisional. Oh, iya. OTOT, Waduh, sampai kayak itu. mendoan. Waduh. Mas alamatnya Dendi, Mas. Bantaran Indah. Wah, itu bisa dicocol sama ini semua. Dan banyak sekali. Oke, itu Mas, kita akhiri pertemuan kali ini. Setiap pertemuan ada perpisahan. Apa Mas pesen nih sampean ke depan, cita-cita atau harapan atau apapun supaya Depika ini maju pesat, supaya kuliner tetap berjaya dan ada produk-produk yang Kalau saya sih tetap berusaha memperkenalkan karena ini produk baru ya. Jadi terus memperkenalkan, promosi. Kemudian kalau ada undangan kayak misalnya podcast ini saya senang karena juga untuk dalam rangka sosialisasi ya. Ya. Kemudian untuk teman-teman pelaku UMKM lainnya terutama di bidang kuliner jangan putus asa terutama di tengah pandemi ini terus berkreasi, berinovasi karena selama kita punya keinginan, cita-cita semua itu pasti bisa Mas karena banyak sekali sekarang literatur dari luar juga, mudah. Kalau di luar itu sudah banyak, maksudnya di luar negeri itu saus yang unik-unik itu sudah muncul. Tinggal kita bisa enggak mengaplikasikannya di Indonesia. Lokal. Ya lokal. Jeniusnya. Ya betul. Dan jangan lupa berjejaring. Ya betul. Berkolaborasi. Ya betul. Antar teman sesama. Betul. Dan lintas juga. Ini berjejaring karo arek. Iyalah itu. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita hari ini tentang kuliner di produk saus, khusus saus Depika yang banyak sekali variannya. Silakan dicari sendiri di marketplace, media sosial dan sebagainya. Ini sangat unik dan menarik. Iki maring ini podcast selesai, langsung tak coba mbak aku. Awakmu mari delok podcast iki, yuk. Langsung nyoba. Oke, terima kasih Mas Adrian, Mas Tom. Terima kasih Mas Leo. Semoga kedepannya lancar semuanya. Terima kasih. Oke, kita akhiri podcast kita kali ini masih bersama Malang Good Works.